Tujuan dari praktikum kali ini adalah mendeskripsikan kegunaan functions, membuat start functions, memanggil function, menghapus sebuah function, membedakan antara prosedur dan function. Sekilas tentang fungsi. Fungsi adalah nama PL/SQL block yang mengembalikan sebuah nilai. Berbeda dengan prosedur yang tidak mengembalikan sebuah nilai. Function dapat disimpan di dalam database seperti objek skema untuk mengulangi eksekusi. Function dipanggil seperti bagian dari sebuah ekspresi, seperti memanggil prosedur biasa. Sintak membuat fungsi. Adalah sintaknya. Yang pertama, create or replace seperti biasa apabila ada function dengan nama yang sama. Lalu function, nama fungsinya, lalu parameter dan return tipe datanya. Ini tipe data yang akan di return dari fungsi ini, is atau s seperti biasa, lalu masuk ke dalam PL/SQL blocknya. PL/SQL block harus mempunyai paling sedikit satu perintah return. Membuat fungsi. Yang pertama, pada editor membuat fungsinya dengan nama file.sql. Pada SQL plus load dan execute file.sql. Lalu oleh Oracle source code tersebut akan dikompil dan fungsi telah dibuat. Fungsi telah terbuat. Membuat fungsi dengan SQL plus. Masukkan perintah create function pada editor dan simpan sebagai file SQL. Jalankan file script dari source code dan compile fungsinya. Gunakan use error untuk melihat kumpulan error yang terjadi. Ketika berhasil di-compile, panggil fungsinya untuk mencoba hasil dari fungsi tersebut, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Ini adalah contohnya seperti tadi, create or replace function namanya getSal. Lalu ini parameternya id memanggil mempunyai tipe data seperti employee id pada tabel employees, lalu mereturn sebuah nilai dengan tipe data number. Is memulai untuk declare, lalu bikin perintah block PL/SQL nya. Lalu tidak lupa ada return di akhir block PL/SQL nya. M getSal lalu compile. Mengeksekusi fungsi. Panggil fungsi sebagai bagian dari ekspresi PL/SQL. Buat variabel untuk menyimpan nilai kembali. Maksudnya adalah membuat variabel untuk nilai yang akan dikembalikan atau return value nya. Buatlah variabel untuk return value tersebut. Dan yang terakhir, eksekusi fungsi tersebut. Variabel akan dikumpulkan oleh nilai kembali atau return value melalui perintah return. Masih di mengeksekusi fungsi. Berikut adalah ilustrasinya. Calling environment adalah program utamanya dan getSal ini adalah fungsinya. Pada program utamanya mengirimkan 117 sebagai parameter, maka di getSal akan
akan diterima sebagai PID. Lalu PID ini akan diproses sampai mempunyai return value yang bernama free salary yang akan dikembalikan ke calling environment. Pertama, load dan jalankan file getSalary.sql untuk membuat fungsi. Lalu membuat variabel sebuah variabel yang akan menangkap return value dari fungsi tersebut. Lalu execute nama variabel tersebut diisi dengan fungsi yang telah dibuat tadi dengan parameter yang diinginkan. Lalu cetak variabel yang telah diisi oleh return value dari fungsi tadi. Dan di bawah adalah hasilnya. Manfaat user defined functions dalam ekspresi SQL. Pertama adalah memperpanjang SQL, di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh, atau tidak tersedia dengan SQL. Dapat menambah efisiensi ketika digunakan dalam kelas aware untuk menfilter data, seperti menentang untuk menfilter data di dalam aplikasi. Dapat memanipulasi karakter string. Batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Untuk bisa memanggil fungsi dari ekspresi SQL, user harus membuat sebuah fungsi untuk penyimpanan, hanya menerima in parameter. Ketiga, menerima semua tipe data SQL yang valid, bukan tipe data SQL yang spesifik sebagai parameter. Dan yang terakhir adalah tipe data yang di return merupakan sintak dari SQL yang valid, bukan merupakan tipe data SQL yang spesifik. Masih dalam batas pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Fungsi dipanggil dari ekspresi SQL yang tidak mengandung DML statement. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement DML pada tabel yang sama. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung query pada tabel yang sama. Pemanggilan subprogram yang sebelumnya sudah dibatasi tidak diizinkan dalam sebuah fungsi. Jadi fungsi tidak dapat dipanggil saat HTML yaitu update, maka akan muncul error table balance employees is mutating. Trigger function may not see it. Jadi akan terjadi error. Masuk dalam menghapus fungsi penyimpanan. Sintaknya adalah drop function name. Seperti biasa menggunakan drop. Lalu apa yang di drop, lalu nama yang akan di drop. Berikut adalah contohnya. Drop function getSal, yaitu untuk menghapus fungsi dengan nama getSal. Semua pemberian hak pada fungsi dicabut kembali ketika fungsi dihapus. Sintak create or replace sama dengan menghapus atau membuat kembali fungsi. Pemberian hak pada fungsi ini sama dengan ketika sintak ini digunakan. Prosedur atau fungsi
Prosedur hanya bekerja dengan calling environment hanya pada penginisialisasian parameter pada prosedur tersebut. Selanjutnya pada PLSQL block tidak melibatkan dengan calling environment. Sedangkan pada fungsi calling environment bekerja sama dengan function selama function ini bekerja. Jadi hasil dari function akan dikembalikan ke calling environment. Berbeda dengan prosedur, yaitu hasil dari prosedur tidak akan dikembalikan kepada calling environment atau kadang tidak mempunyai return value atau kadang tidak mempunyai hasil. Prosedur atau fungsi atau prosedur mengeksekusi SQL statement dari PLSQL. Tidak boleh ada return class pada header. Boleh tidak ada satu atau banyak value. Boleh deklarasi return statement. Pada fungsi meminta agar menjadi bagian dari sebuah ekspresi. Harus ada return class di bagian header. Harus mengembalikan satu value. Harus terdiri paling tidak satu return statement. Keuntungan membuat fungsi penyimpanan prosedur dan fungsi. Pertama adalah meningkatkan kinerja. Yang kedua mudah dalam maintenance atau perbaikan, meningkatkan keamanan dan integritas data, dan yang terakhir adalah meningkatkan kejelasan kode. Terus dalam ringkasan, pertama fungsi dari PLSQL block yang mempunyai return value, atau fungsi adalah PLSQL block yang mempunyai return value. Fungsi dibuat dengan menggunakan create syntax. Fungsi seharusnya merupakan bagian dari sebuah ekspresi. Fungsi disimpan di database yang bisa dipanggil dengan menggunakan perintah SQL statement. Fungsi bisa dihapus dari database dengan menggunakan perintah drop syntax. Pada umumnya, Anda menggunakan prosedur untuk menampilkan sebuah aksi dan menggunakan fungsi untuk menghitung sebuah value. Gambaran praktikum materi ini. Pada praktikum materi ini terdiri dari beberapa topik di bawah ini. Yang pertama, membuat lokasi penyimpanan fungsi untuk mengquery tabel di database dan mengquery return value yang lebih spesifik agar bisa digunakan pada SQL statement untuk memasukkan baris baru dengan parameter tertentu ke dalam tabel di database digunakan sebagai default dari value sebuah parameter. Membuat fungsi penyimpanan dari SQL statement. Membuat fungsi penyimpanan dari penyimpanan yang ada pada prosedur. Masuk pada latihan soal. Pertama, buat fungsi fn monthire untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai bekerja karyawan. Dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan. Selain itu tuh beri informasi bukan Januari. Kemudian tampilkan query select untuk menampilkan semua data pada karyawan, nama, hire date, dan month hire dari tabel employees. Berikut adalah contoh outputnya. Jawabannya, create or replace function dengan nama month hire. Juga parameternya pdate in date. Return berupa varchar 2 is Vejan varchar 2 begin if pdate seperti Jan, maka Jan diisi dengan Januari. Selain itu akan diisi dengan bukan Januari, lalu end if, lalu mereturn Jan, lalu end month hire, lalu dikompile. Untuk mencobanya dapat dilakukan dengan select emp no iname date dan month hire dari from emp. Yang kedua, buat fungsi fninfo yang akan menampilkan informasi presentasi kenaikan gaji lama dan gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan. Syarat kenaikan untuk kode departemen 10, 50, dan 110 berikan kenaikan
5%. Untuk kode departemen 60 berikan kenaikan 10%. Untuk 20 dan 60 berikan kenaikan 15%. Untuk kode departemen lainnya tidak diberikan kenaikan. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menemukan semua data kode karyawan, nama, dan info dari tabel employees. Ini adalah contoh outputnya. Ini adalah jawabannya. Kalian baca sendiri. Ada create a request function seperti biasa. Metodenya adalah varchar is. Ini variabel yang akan dipakai yaitu vdepcode, visual, dan vinfo. Bikin, select. Jika kodenya antara 10 dan 10 akan dikerjakan statement ini. Jika 60 akan dikerjakan ini, dan jika 20 akan dikerjakan ini. Selain itu tidak ada kenaikan gaji. Lalu and if. Untuk menutup if-nya return vinfo dan fn info, dan lalu di compile.